Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini Butian akan sedikit membahas tentang rangkuman tema 1 subtema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pasti kalian sudah membacakan yang kemarin. Yuk kita simak. Yang pertama yaitu adalah menuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kalian buka di halaman 3 buku PR tema 1 ya tentunya. Yang ciri-ciri makhluk hidup itu adalah ada 6. Yang pertama adalah makhluk hidup bergerak, kedua makhluk hidup peka terhadap rangsang, ketiga makhluk hidup bernafas, 4 makhluk hidup membutuhkan makanan, 5 makhluk hidup tumbuh dan kembang, 6 makhluk hidup berkembang biak. Mari kita bahas untuk makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, manusia bergerak dengan berjalan dan berlari, hewan bergerak dengan berjalan dan terbang. Sementara itu, tumbuhan bergerak dengan tidak berpindah tempat. Sebagai contoh lain adalah batang tumbuhan bergerak menuju ke arah cahaya matahari. Yang kedua adalah makhluk hidup peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap rangsang. Rangsang dapat berupa cahaya, panas, bunyi, dan sentuhan. Makhluk hidup akan menanggapi rangsang yang datang padanya. Sebagai contoh, manusia akan mengidekkan mata jika debu masuk ke mata. Nah, kalian bisa lihat itu gambarnya. Kalau kena debu pasti dikucek dan mata akan berkedip dan mengeluarkan air mata. Kemudian, yang kedua adalah siput. Siput akan bersembunyi jika cangkangnya atau daerah matanya disentuh. Karena siput itu mempunyai rangsangan, jika disentuh dia akan memasukkan badannya ke dalam cangkangnya. Sudah pernah kalian melakukan untuk memegang siput? Bisa dicoba. Tentunya pada saat mencoba harus harus didampingi oleh orang tua ya, supaya bisa dapat diawasi. Dan contoh berikutnya adalah tumbuhan putri malu. Siapa yang sudah pernah melihat tumbuhan putri malu? Nah, tumbuhan putri malu itu jika disentuh akan mengatupkan daunnya. Coba kalian bisa lihat atau tengok di depan rumah atau di kanan kiri atau di kebun dekat rumah kalian bisa menemukan putri malu, yaitu gambarnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa mencoba gimana reaksinya kalau daunnya dipegang oleh kalian. Jadi nanti kalian bisa lihat reaksinya dan nanti bisa diceritakan atau dituliskan bagaimana reaksi putri malu saat disentuh oleh tangan. Tadi sudah mempelajari tentang bagaimana rangsangan jika disentuh. Sekarang Butian ada gambar. Ini adalah ekspresi saat kita terkejut mendengar sesuatu yang begitu mengagetkan, seperti apa? Petir, gluduk, itu ya kalau pada saat hujan, atau ban meletus, atau trompet, atau pada saat dikagetin, ekspresi kita adalah terkejut, yaitu bunyi yang kita dengar itu telah merangsang bahwa secara otomatis kita akan merasa terkejut atau kaget. Dalam kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsang itu adalah iritabilitas. Apa anak-anak? Iritabilitas. Nanti kalian bisa catat apa itu iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsangan. Dan ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makhluk hidup bernafas. Makhluk hidup bernafas untuk memperoleh oksigen dari udara. Kemudian makhluk hidup akan mengembuskan karbon dioksida ke lingkungan. Jadi bernafas itu kita lakukan setiap hari ya. Jadi ciri-ciri makhluk itu adalah bernafas. Makhluk hidup bernafas menggunakan alat pernafasan. Dan manusia bernafas menggunakan paru-paru. Hewan bernafas menggunakan alat pernafasan yang beragam. Seperti contoh, alat pernafasan pada hewan itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah paru-paru, kedua trakea, ketiga permukaan kulit, keempat insang, dan kelima pundi-pundi udara. Nah, hewan apakah yang bernafas menggunakan paru-paru? Jadi, alat pernafasan hewan yaitu paru-paru itu digunakan pada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru, namun saat terbang burung bernafas menggunakan pundi-pundi udara.
Kemudian hewan dari kelompok mamalia bernafas menggunakan paru-paru itu adalah kelinci, rusa, kuda, dan paus. Kemudian hewan dari kelompok serangga bernafas menggunakan trakea. Contohnya yaitu kupu-kupu, capung, dan lebah. Dan kalau cacing dan kata itu adalah bernafas menggunakan permukaan kulit. Lalu yang bernafas menggunakan insang yaitu apa anak-anak? Ikan. Sama seperti makhluk hidup lainnya, bahwa tumbuhan juga bernafas. Bagaimana tumbuhan bernafas? Tumbuhan bernafas menggunakan mulut daun atau disebut dengan stomata yang terletak pada permukaan daun. Tumbuhan juga bernafas menggunakan pori-pori kulit batang yang disebut adalah lentisel. Kemudian yang keempat adalah makhluk hidup membutuhkan makan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan untuk menambah energi ya tentunya. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan memperoleh makanan dari lingkungan. Makanan manusia dan hewan berasal dari tumbuhan dan hewan. Berbeda dengan manusia serta hewan, bahwa tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu disebut dengan fotosintesis. Tadi sudah dijelaskan bahwa makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Sebagai contoh ada nasi, sayur, ikan, telur, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebaiknya makan makanan yang bergizi atau seimbang. Makanan bergizi dan seimbang itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat itu adalah nasi. Protein itu adalah lauk pauk. Lemak itu adalah daging. Kemudian kalau vitamin itu adalah yang terkandung dalam buah, dan mineral itu seperti air putih atau susu. Itu dirangkum dalam makanan sehat yang disebut adalah 4 sehat 5 sempurna, yang terdiri dari apa? Nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu, seperti pada gambar yang ada di layar ini. Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan makanan, hewan pun juga membutuhkan makanan. Makanan hewan berasal dari hewan dan tumbuhan. Ada hewan yang hanya makan makanan dari hewan saja, misalnya daging. Hewan pemakan daging disebut karnivora. Contohnya hewan pemakan daging yang disebut karnivora itu yang pertama ada macan, kedua singa, ketiga elang, keempat buaya, kelima komodo, atau ada hewan lainnya nanti kalian bisa menyebutkan. Kemudian ada lagi yang kedua adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Jadi hewan pemakan tumbuh-tumbuhan disebut herbivora. Contohnya apa saja? Di sini ada badak, ada kuda, ada tapir, jerapah, unta, gajah, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Itu nanti juga kalian bisa menyebutkan apa saja hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu apa sih? Seperti daun, ranting, seperti itu. Ada juga hewan yang makan makanan dari hewan dan tumbuhan, misalnya cacing dan biji-bijian. Hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut omnivora atau hewan pemakan segala. Contoh hewan pemakan daging dan tumbuhan yaitu ada ayam dan tikus. Ayam itu makannya bijian mau, serangga juga mau, tikus pun juga demikian kan. Tikus itu juga makan apa saja, kadang suka mencuri lauk pauk di rumah ya tikus ya, makanya itu disebut omnivora. Jadi ada 3 jenis hewan pemakan tumbuhan dan lain sebagainya, yaitu apa saja tadi anak-anak? Hewan pemakan daging yang disebut karnivora, hewan pemakan tumbuhan itu herbivora, dan hewan pemakan daging tumbuhan atau pemakan segala itu disebut omnivora. Nanti bisa dicatat ya. Tadi sudah dijelaskan ya, tumbuhan itu berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri yang disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses tumbuhan mendapatkan makanan menggunakan air dan karbon dioksida. Air dan karbon dioksida diolah menjadi makanan dengan bantuan cahaya matahari. Dan zat hara dari dalam tanah juga membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Di situ ada gambarnya, ada oksigen, karbon dioksida, karbonhidrat, dan air. Nah, sekarang kita masuk untuk ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Itu tumbuh dan berkembang ya, bukan tumbuhan.
Nah, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada pertumbuhan terjadi perubahan ukuran tubuh. Pada perkembangan, kemampuan makhluk hidup juga semakin bertambah. Yang pertama adalah pertumbuhan manusia yang ditandai dengan terjadinya perubahan ukuran tubuh seperti bertambah tinggi dan berat badan. Dan seiring proses pertumbuhan pada manusia dari bayi hingga anak-anak, saat masih bayi, manusia belum dapat tengkurap dan berjalan. Dan seiring bertambahnya usia, manusia dapat tengkurap lalu duduk. Manusia juga merangkak dan berjalan. Itulah proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi mulai dari bayi, merangkak, bisa duduk, dan sampai dewasa bisa berjalan. Nah, untuk yang kedua adalah pertumbuhan pada hewan. Itu juga sama dengan manusia yang ditandai dengan perubahan tubuh, perubahan ukuran tinggi tubuhnya, dan ditandai dengan berat dan besarnya hewan. Serta juga tumbuh bulu dan rambut pada hewan juga bertambah, seperti contoh anak itik dapat berjalan dan berlari. Kemudian yang terakhir adalah makhluk hidup tumbuh dan berkembang pada tanaman ditandai dengan terjadinya perubahan ukuran tumbuhan. Perubahan dapat dilihat dari bertambahnya tinggi batang dan jumlah daun yang tumbuh. Seiring proses pertumbuhan terjadi proses perkembangan. Contoh kemampuan tumbuhan yang sudah besar untuk membuat makanan bertambah seiring bertambahnya jumlah daun. Tumbuhan pun juga akan berbunga setelah dewasa. Jadi tumbuhan itu juga tumbuh dari mulai berbunga sampai menghasilkan buah. Itu juga termasuk tumbuh dan berkembang. Dan selanjutnya untuk ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunan. Makhluk hidup akan punah jika tidak berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak dengan berbagai cara, yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, seperti contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contoh yang pertama adalah manusia. Manusia itu adalah berkembang biak dengan melahirkan. Kemudian hewan berkembang biak dengan telur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur biasanya berasal dari kelompok serangga, unggas, ikan, dan amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Contohnya seperti apa? Ada katak dan buaya. Katak dan buaya itu adalah hidupnya bisa di air dan bisa di darat. Nah, ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya berasal dari kelompok serangga, unggas, ikan, dan amfibi. Unggas itu termasuk ada ayam dan burung. Kemudian serangga itu ada kupu-kupu, kumbang, dan lebah, serta belalang. Kemudian ada ikan dan amfibi tadi adalah katak dan buaya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang bertelur itu biasanya yang tidak mempunyai telinga. Jadi hewan yang tidak mempunyai telinga yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan biasanya berasal dari kelompok mamalia. Mamalia itu apa sih, Bu? Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Jadi hewan yang menyusui itu adalah hewan yang menyusui anaknya untuk mencukupi kebutuhan makanan anaknya. Di situ ada sapi, kuda, kambing, gajah, harimau, singa. Dan ini kenapa ada ikan, Bu? Pasti gitu ya. Di situ ada lumba-lumba, paus, dan hiu. Mereka disebut hewan mamalia karena mereka mempunyai kelenjar susu yang dapat menyukupi kebutuhan hidup anaknya nanti. Jadi lumba-lumba, paus, dan hiu adalah beranak. Kemudian makhluk hidup yang lain untuk berkembang biak yaitu contoh tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang biak itu adalah dengan cara alami dan buatan. Perkembangbiakan secara alami yaitu perkembangbiakan yang prosesnya tidak dibantu oleh manusia. Jadi alam ya, tidak dibantu oleh manusia. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan itu dibantu oleh manusia. Dan ini contoh tumbuhan berkembang biak secara alami. Yang pertama dengan biji yaitu contohnya mangga dan krisan. Kedua umbi itu wortel dan kentang. Ketiga tunas, bambu dan palem. Keempat akar tinggal yaitu jahe dan lengkuas. Yang kelima spora yaitu tumbuhan paku. Nah, untuk tunas itu kan seperti pohon pisang itu juga pakai
berkembang biaknya tunas ya. Kalau akar tunggal itu jahe dan lengkuas, itu hanya jahenya dimasukkan ke tanah, nanti bisa tumbuh. Nah, yang terakhir yaitu contoh tumbuhan yang berkembang biaknya secara buatan, yaitu ada dua. Yang pertama adalah cangkok, yang kedua adalah stek. Cangkok itu adalah caranya menanam dengan menyambungkan dua batang tanaman yang dijadikan satu, seperti gambar di di layar ya. Itu dibungkus dengan sabut kelapa dan plastik, kemudian diikat. Jadi bambu ketemu bambu, dikasih sabut kelapa, kemudian diikat. Kalau stek itu prosesnya yaitu seperti sirih dan singkong, yaitu hanya mematahkan batangnya saja kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Jadi hanya seperti itu saja, tadi cuma batang ditancapin tanah, nanti bisa tumbuh dengan sendirinya. Jadi bedanya cangkok dengan stek seperti itu nggih. Begitu. Kalau begitu Butian akhiri Butian pesan pokoknya tetap menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak, minum vitamin, berjemur, dan tetap di rumah. Butian akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dalam